Keterbatasan bukan jadi beban. Bagi Ali Topan, warga Pindrang, Sulawesi Selatan, keterbatasan justru memacunya menjadi berdaya. Tahun 2015, Ali mengalami kecelakaan kerja hingga membuat kakinya lumpuh. Tak patah semangat, di tengah keterbatasan dirinya, Ali memilih untuk berkarya dan bermanfaat bagi sesama dan lingkungan tempat tinggalnya. Tahun 2018, Ali mencoba membuat bank sampah. Bank sampah menjadi wadah penampung yang bisa menghasilkan uang bagi warga sekitar, sekaligus membersihkan lingkungan. Setiap hari, Ali berkeliling menjemput sampah plastik warga. Sampah yang dijemput kemudian dikumpulkan dan nantinya ditimbang. 1 kilogram sampah plastik dihargai Rp1.000. Hasil dari bank sampah ini sudah beberapa teman-teman sudah, ternyata ketika kita pilih sampah dari rumah menghasilkan. Jadi alhamdulillah mulai pertama kami bangun bank sampah tidak ada yang melirik, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada. Ali Topan juga punya program sedekah sampah. Ada programnya, jadi programnya kita yang menggerakkan mandiri. Warga bisa menyumbang sampah plastik yang uangnya dimanfaatkan untuk sedekah. Kegiatan sedekah sampah, jadi hasilnya itu ada masyarakat yang menyumbang ke bank sampah, itu kita manfaatkan untuk akomodasi atau kegiatan-kegiatan bank sampah. Setelahnya itu kami juga serahkan ke sekolah-sekolah, anak-anak yatim yang tidak punya apa-apa, kita berikan tas dengan peralatan tulis-menulis. Manfaat bank sampah milik Ali juga dirasakan pihak SD 187 Pindrang. Dalam sebulan, sekolah bisa menghasilkan hingga Rp400.000 dari sampah plastik. Estimasi yang kita dapat dari bank sampah ini sekitar 100.000 untuk per pekannya. Jadi kalau diakumulasi per bulannya, kalau sekolah aktif itu bisa sampai 300-400.000 per bulannya. Aksi yang dilakukan Ali Topan mendapat apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pindrang. Ali dinilai mampu membawa perubahan bagi lingkungan. Yang keterbatasan fisik, dia mampu mengajak teman-teman kaum milenial untuk melakukan sesuatu yang sangat dianggap orang tabu. Tapi beliau ini punya komitmen dan tekad. Dianggap bahwa sampah ini sebenarnya bukan musuh, tapi dia bagian daripada kehidupan kita. Dan sampah menurut dia itu membawa berkah. Kepedulian Ali terhadap sampah bukan semata karena rupiah. Ali berharap manfaat bank sampah bisa ikut andil dalam melestarikan lingkungan dan alam. Alam adalah sahabat Anda, namun alam juga dapat menjadi musuh Anda. Ketika kita bersahabat dengan alam, insya Allah akan baik-baik dunia ini ke depan. Sudin Samsudin, Kompas TV, Pindrang, Sulawesi Selatan. Sampah membawa berkah, ini menjadi semangat Ali Topan, seorang difabel asal Pindrang untuk bekerja dan bermanfaat bagi lingkungan. Lalu bagaimana perjalanan Ali membangun Bank Sampah Peduli? Kita akan berbincang langsung dengan Ali Topan, pendiri Bank Sampah Peduli Pindrang, dan Pak Sudirman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pindrang. Selamat malam Pak Ali, Pak Sudirman. Malam. Baik Pak Ali. Pak Ali, bagaimana awalnya sampai akhirnya Pak Ali tertarik untuk membuka bank sampah? Apa pemicunya? Komisinya sekarang termasuk di Indonesia atau di kawasan saya, sampah jadi masalah. Ternyata kalau kita pelajari itu sampah bisa menjadi bukan masalah, karena sebenarnya sampah itu manusialah yang menjadikan sampah itu. Gitu. Oke, jadi pada saat itu langsung tergerak begitu ya, Pak Ali? Alhamdulillah, siap. Jadi kami bergerak memang dari kegiatan-kegiatan kepedulian. Jadi bukan sekedar mencari nama. Intinya meskipun saya disabilitas, tapi saya bisa berbuat untuk bangsa dan negara. Prosesnya langsung mulus atau sempat mengalami tantangan-tantangan nggak nih Pak Ali? Kalau saya pribadi, saya menganggap itu tantangan sebagai motivasi buat saya, supaya teman-teman juga bersemangat, kita bergiat untuk lingkungan, untuk alam ini. Itu tantangannya, kita anggap itu angin berlalu. Apa yang pernah dialami oleh Pak Ali, tantangan itu?
tantangan untuk sekarang alhamdulillah tidak ada. Jadi kami itu tetap edukasi masyarakat dan teman-teman. Tapi di awalnya ada tantangan nggak Pak sampai akhirnya sekarang lebih lancar begitu? Alhamdulillah selama kami bergiat di lingkungan, tantangannya itu alhamdulillah tidak bisa katakan tidak ada. Oke. Untuk proses pemilahan sampah Pak yang dilakukan oleh Pak Ali, bagaimana cara memisahkan sampah plastik yang bisa didaur ulang atau berharga atau bisa dihargai dengan rupiah, atau sampah lain yang tidak tidak membawa manfaat atau benefit gitu. Bagaimana cara proses pemilahannya? Di pemilahannya kita edukasi masyarakat, sekolah dan lain-lain itu kita bedakan semua jenis plastik itu dipisahkan, serta kaleng, seng, besi itu dipisahkan. Dan program kami itu di bank sampah ada gerakan sedekah sampah, sampah tukar emas, dan sampah nabung sampah. Oke, nabung sampah. Nah, ada program sampah sedekah ya, Pak Ali? Siap. Hasilnya disalurkan kemana nih, Pak Ali? Jadi hasil sedekah sampah itu kita salurkan di anak yatim yang di sekolah-sekolah yang membutuhkan, seperti kita bantu biasanya tas dengan alat-alat tulis. Sudah berapa banyak yang dibantu dengan program sampah sedekah ini, Pak Ali? Kemarin mulai dari 2019 itu kita resmikan bank sampah. Kami sudah hitung-hitung itu sudah sekitar, itu tidak banyak ya, tapi kita ada sekitaran 50 anak yang kami. Itu luar biasa Pak Ali, ada 50 anak yang dibantu dari sedekah sampah ya. Luar biasa sekali Pak Ali. Pak Sudirman, apa yang dilakukan Pak Ali ini di mata dinas lingkungan seperti apa? Oh iya Bu, betul sekali apa yang dilakukan Saudara Ali Topan itu cukup membantu untuk mengatasi hal yang dianggap bahwa apa yang selama ini menjadi momok buat masyarakat. Ternyata Pak Ali salah satu sosok manusia yang kami anggap langka. Ada bisa memanfaatkan sumber daya sampah ini bisa menjadi berkah. Sudah memberikan support untuk Pak Ali Topan atas apa yang dilakukan selama ini? Oh iya betul Bu, sejak 2019 sebenarnya kami sudah dengan Pak Ali Topan itu dengan beberapa komunial mencanangkan di Pinrang 2019 itu bulan Februari, pencanangan kami oleh Pak Gubernur dengan Bapak Bupati Pinrang, Bapak Haji Andi Irwan Hamid melakukan pencanangan bahwa satu desa, satu kelurahan, satu bank sampah. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah puluhan bank sampah yang dibentuk oleh Pak Saudara Ali Topan. Jadi support kami dari pemerintah, kami juga memberikan beberapa bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup kemarin. Itu salah satunya adalah mesin pres sampah dan alat pencacah. Oke, jadi bekerja sama dengan Pak Ali Topan ya. Pak Ali Topan sudah berapa banyak lokasi yang kerjasama dengan bank sampah milik Bapak? Alhamdulillah sekarang ada 30 bank sampah unit. Yang aktif itu sekitaran 20 unit. Oke, 20 unit. Pak, itu gimana mekanismenya untuk bisa bergabung dengan bank sampah milik Pak Ali Topan dan mendapatkan manfaatnya itu bagaimana untuk masyarakat? Syaratnya apa saja? Jadi kami cuma sarankan kepada teman-teman kalau giat sampah itu harus betul-betul dengan kepedulian. Jangan cuma ada profit, ada uangnya di sana. Kalau ingat, saya sampaikan ke teman-teman, sampah itu kalau kita berpikir itu sesuatu hal yang tidak, pokoknya apa istilahnya orang, pokoknya tidak mirip lah. Tapi saya tetap sama teman-teman dan pegiat dan keluarga sosialisasi terus. Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa bank sampah. Intinya saya sampaikan ke teman-teman, jangan buat bank sampah kalau mau langsung uangnya, tapi bagaimana kita peduli tentang alamnya dulu. Jangan berorientasi pada uangnya ya, padahal namanya bank sampah ya, Pak Ali. Ya. Oke, dengan Pak Ali menyatakan jangan mikir uangnya dulu deh. Apa yang kemudian direspons oleh mereka? Pak, ini kan namanya bank sampah, gitu. Ada nggak yang seperti itu, Pak Ali? Jadi ketika kita itu dia semangat juga, wah ternyata begitu. Artinya kalau banyak kita kumpul, berarti itu sudah ada juga hasilnya.
Ada juga hasilnya. Dari pengalaman Pak Ali membangun bank sampah, mendirikan bank sampah dengan saat ini sudah 30 lokasi, apa sebenarnya yang menggerakkan warga untuk berpartisipasi dengan bank sampah? Apakah mereka sebenarnya sangat peduli dengan lingkungan menurut pengalaman Pak Ali selama ini? Teman-teman menyampaikan ke saya, seorang disabilitas pun bisa, mas saya tidak. Itu yang menambah semangat saya. Jadi saya kan kecelakaan kerja 2015, lumpuh kedua kaki. Jadi biasa teman-teman, masa si Ali Topang si lumpuh bisa bergerak, saya tidak. Itu yang beratkan Pak Ali ya. Pak Sudirman, kalau dibandingkan kondisi dulu sebelum ada program bank sampah dengan adanya program bank sampah peduli Pinrang seperti saat ini, apa nih? Kalau sebelum ada sampah yang digagas oleh Pak Ali Topang, sebenarnya dari dulu sebenarnya ada bank sampah, Bu, cuman tidak aktif. Tapi setelah Pak Ali Topang ini hadir, kami menganggap bahwa beliau ini salah satu magnet untuk kaum milenial. Karena dia keterbatasan fisik, dia bisa melakukan dan mengajak teman-teman kaum muda untuk melakukan hal yang dianggap selama ini dia kalau di daerah kami orang Bugis dianggap ini pekerjaan tabu. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Pak Ali Topang sebenarnya memang tidak pernah berpikir uangnya sih belakangan, tapi yang dia pikirkan itu bagaimana Pinrang bisa bebas dengan sampah dengan memberikan beberapa inovasi. Tadi sudah disampaikan ada sedekah sampah, terus ada Jumat Berkah dan sebagainya. Jadi saya anggap memang bahwa beliau ini manik, Bu. Dia salah satu manik. Setelah beliau menangani bank sampah, justru sekarang sudah mulai bermunculan bank sampah unit. Karena sebenarnya kami dari pemerintah menganggap bahwa apa yang dikelola Pak Ali Topang itu, kami anggap dia adalah bank sentral. Bank sentral sampah yang ada di Pinrang, bank sentral sampah peduli Pinrang. Jadi unit-unit itu bahkan sekarang sudah masuk di sekolah-sekolah, sekolah SMP, SD, SMA. Jadi betul-betul merupakan manik Kabupaten Pinrang. Dulu, Bu, ada namanya Ali Topang Jalanan. Kalau ini Ali Topang pemerhati lingkungan dan sangat cinta dengan sampah. Luar biasa, Ali Topang pemerhati lingkungan. Ali Topang Jalanan. Kalau ini bukan, Ali Topang ini adalah Ali Topang yang bisa membersihkan Kabupaten Pinrang dari apa yang dianggap tidak bermanfaat bisa jadi bermanfaat, Bu. Baik, Pak Ali Topang masih punya cita-cita, masih punya mimpi soal bank sampah peduli ini? Punya sekali. Mudah-mudahan warga Indonesia, khususnya di Kabupaten Pinrang, peduli tentang hal itu. Karena lingkungan sekarang itu dampaknya terlalu bahaya dan merusak ekosistem untuk generasi mendatang. Pak Ali juga mungkin punya pesan untuk teman-teman difabel lainnya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Semangat dan selalu bersyukur. Jangan menganggap kekurangan adalah sesuatu yang gengsi atau malu. Tetap kita berjuang untuk lingkungan dan kemanusiaan. Berjuang untuk lingkungan dan kemanusiaan. Terima kasih Pak Ali Topang, pemerhati lingkungan, tadi gelar dari Pak Sudirman, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Dan terima kasih juga Pak Sudirman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, sudah bergabung bersama kami berbagi inspirasi di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam.